Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke bahasan berikutnya pada kali ini yaitu di bab ketiga. Oke, di bab ketiga kita akan langsung bahas saja ya. Oke, dari nomor 1, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi polusi udara yaitu dengan cara reboisasi. Ini sudah jelas ya. Jadi kalau reboisasi itu bisa memperbaharui udara di sekitarnya karena tumbuhan mampu menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida ya. Yang berikutnya nomor 2, polutan pada pencemaran udara dapat menyebabkan efek rumah kaca. Jawabannya adalah CO2 ya. Ingat materi pemanasan global. Jadi yang namanya CO2 itu dapat menyebabkan terperangkapnya sinar matahari di dalam atmosfer ya, CO2. Kemudian nomor 3, kegiatan menutup jalan dengan menggunakan semen atau paving block menyebabkan yang namanya krisis cadangan air tanah. Kenapa? Karena semua air tidak bisa meresap ya, tapi langsung mengalir ke selokan dan langsung ke pembuangan. Otomatis di daerah itu tidak ada resapan air. Nomor 4, upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah plastik yaitu dengan cara mendaur ulang. Ingat ada kegiatan 3R namanya. Reuse itu menggunakan kembali, reduce itu mengurangi penggunaan, dan recycle itu adalah mendaur ulang. Reuse itu maksudnya gini, kalau kita dapat plastik, kemudian kita pakai plastiknya lagi untuk berbelanja, untuk beli sesuatu, untuk tempat sesuatu, itu namanya reuse, menggunakan kembali. Kalau reduce itu misalkan kita mengurangi penggunaan plastik. Jadi misal kalau kita belanja membawa misal kantong ada tas rotan atau mungkin misalkan paper bag ya, atau membawa tas itu tas tenteng itu sendiri gitu ya. Nah, itu boleh. Itu namanya reduce. Kemudian dari recycle itu daur ulang. Jadi misalkan plastik berubah jadi hiasan dinding, jadi tas, jadi payung ya, jadi benda yang lebih punya nilai ekonomis dan lebih bermanfaat. Nomor 5, sampah anorganik dapat dimanfaatkan dengan cara proses daur ulang ya. Ini bisa, tapi ini mengakibatkan polusi yang lain nanti ya. Oke, nomor 6, yang tidak termasuk bahan pencemaran dari rumah tangga itu sebenarnya DDT. Karena DDT itu adalah sisa dari pencemaran bidang pertanian. Kalau 1, 2, 3 ini dari rumah semua ya. Kemudian nomor 7, hujan asam itu diakibatkan oleh SO4 ya. Kalau CO itu menyebabkan gangguan pernafasan ya. Kalau CO2 efek rumah kaca, CFC itu rusaknya lapisan ozon. Kemudian nomor 8, yang termasuk upaya mengatasi pencemaran udara adalah uji emisi. Jadi kendaraan bermotor itu mengikuti yang namanya uji emisi, ngecek asapnya, knalpotnya itu bagus apa tidak ketika dibuang langsung ke udara. Kalau seperti bis-bis yang asapnya sudah hitam, itu otomatis itu nggak lolos uji emisi. Harusnya diperbaiki dulu baru boleh beroperasi. Jelas ya? Nomor 9, yang bukan merupakan dampak dari pencemaran suara. Jelas ya, iritasi mata. Suara itu kaitannya dengan telinga. Jantung berdebar-debar, ya kalau kamu di sampingnya sound system yang besar, itu ketika bassnya bunyi pasti jantung kita ikut bergetar juga. Kemudian sulit tidur jelas karena gangguan suara, pusing otomatis juga bisa ya. Nomor 10, logam berkarat memudarnya cacat bangunan, yaitu disebabkan oleh CO. Ya, buktinya apa? Kalau di perkotaan yang namanya cat itu lebih mudah pudar karena kandungan asap di udara itu tinggi ya, CO-nya tinggi ya. Oke, nomor 11, alat yang menggunakan CFC otomatis jelas pendingin ruangan atau AC. Nomor 12, sisa limbah industri mengandung ion hidrogen. Jadi yang namanya ion hidrogen itu mengubah pH air ya. Jadi dari normal bisa jadi asam, bisa jadi basa, tergantung pH-nya. Nah, kalau ion hidrogen itu menyebabkan air jadi basa. Nah, maka yang berubah adalah pH perairan ya. Nomor 13, yang dapat merusak lingkungan ya. Oke, otomatis membuang sampah ke sungai. Ini tadi ya, reuse, recycle ya. Oke, terus nomor 14, mengalami kelainan
ya, karena polusi udara otomatis kecuali mata dan usus. Jawabannya yang D. 6, 4, 3, dan 1. Nomor 15, gas buang kendaraan bermotor mengandung apa? Mengandung karbon dioksida dan karbon monoksida. 16, yang bukan termasuk pencemaran karena aktivitas manusia. Jelas, ini ada kata hewannya, itu otomatis jelas karena hewan ya. Oke, nomor 17, menanggulangi pencemaran tanah dengan cara daur ulang. Ini merusak air, ini merusak tanah dan air, ini merusak udara. Jadi yang paling tepat adalah daur ulang sampah karena tidak berdampak pada polusi yang lain. Nomor 18, pendingin ruangan, CFC jelas. 19, zat yang menjadi polutan suara, otomatis klakson, suaranya akan mengganggu ya. Terus yang terakhir, pupuk tepat mengurangi pencemaran tanah adalah menggunakan pupuk kompos. Pupuk kompos itu pupuk kandang ya. Itu saja untuk kali ini. Selamat belajar. Pak Eko Airi dicek biasa, dikoreksi, kemudian nilainya dimasukkan ke grup seperti biasa sambil persensi ya. Pak Eko Airi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.